Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dakwah tentunya juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amar ma'ruf nahi munkar pun juga tentu ini menjadi PR bagi kita Iya, seumur hidup kan Pak iya, ya. iya, iya. Karena tentu bicara mengenai amar ma'ruf nahi munkar, walaupun memang pendakwah ini memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan, baik itu pendakwah yang disampaikan oleh ustadz maupun juga kiai itu tadi, ataupun juga dari kita untuk sebagai nasihat bil hikmah tadi Iya. disampaikan dengan lemah lembut maupun juga sopan santun. Nah, dua lainnya apa? Ya, jadi yang keduanya tadi adalah seperti ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah itu artinya nasihat yang baik. Nah, nasihat yang baik ini berkenaan dengan biasanya dengan ceramah. Ya, jadi ceramah itu dalam khutbah misalnya. Termasuk juga adalah bil khitabah artinya tulisan. Nah, tulisan ini dalam bentuk buku misalnya, jurnal dan sebagainya. Nah, ini harus juga disampaikan dengan mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Dia artinya kata-kata yang baik gitu kan. Jadi berceramah juga harus menggunakan bahasa yang baik. Bagaimana supaya suara kita itu bisa menjadi orang sejuk gitu kan mendengarnya. Nah, lalu kemudian juga orang bisa mendengarnya rasa tenang gitu kan, rasa damai gitu kan. Itu yang menjadi kehendak daripada kita juru-juru dakwah. Sebab kalau kita misalnya ketika menyampaikan dakwah misalnya, lalu kemudian setelah pulang orang jadi gelisah misalnya, jadi tidak nyaman dan sebagainya, bahkan mungkin jadi orang kelahi misalnya dengan suami istri misalnya, kelahi di kampung misalnya dan sebagainya, hasil mendengarkan ceramah kita atau khutbah kita, itu kan tidak bagus itu. Baik. Nah, jadi ketika kita menyampaikan dakwah, maka kita harus mengajak orang dengan perbuatan-perbuatan yang baik, misalnya kan. Banyak materi-materi dakwah yang bisa kita kembangkan untuk kemudian masyarakat kita supaya menjadi tenang hidupnya, menjadi nyaman hidupnya, rezekinya menjadi sejahtera kan, kehidupannya jadi bisa rukun dan sebagainya, baik sesama muslim ataupun dengan orang lain. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Jadi bagaimana caranya materi dakwah itu yang kita kemudian sampaikan, kita bungkus dalam penyampaian dakwahnya itu sehingga bisa orang mendengarnya nyaman gitu kan, enak dan sebagainya. Jadi kemudian dia harus memilih kata-kata yang lembut, kata-kata yang nyaman didengar, kata-kata yang tata krama gitu kan, tidak arogan, tidak membuat orang misalnya tidak nyaman, telinga misalnya rasa wah ini ceramah gimana gitu, telinga saya panas gitu kan jadinya. Nah, ini sebenarnya tidak bagus seperti itu. Jadi Islam, Al-Quran menghendaki ketika kita menyampaikan dakwah dengan lisan itu, maka semuanya itu harus kita perlihatkan bagaimana tata krama kita dalam menyampaikan dakwah. Dan itulah yang kemudian yang banyak dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu banyak mencontohkan tentang akhlak. Jadi, dan itu yang kemudian sangat berpengaruh sekali terhadap orang-orang non-muslim. Banyak orang Islam, banyak orang non-muslim yang masuk Islam itu karena pribadi beliau, karena tingkah laku beliau, karena ucapan beliau yang lemah lembut itu. Nah, kita ini kan berdakwah itu kadang-kadang kan sudah, apalagi tadi melalui YouTube misalnya, itu tidak lagi didengarkan oleh kita orang-orang di Indonesia aja kan, kadang-kadang orang-orang di luar sana juga kan, bahkan yang menonton mungkin yang melihatnya itu bukan hanya orang Islam gitu kan, kadang-kadang orang non-muslim juga. Nah, ketika dia mendengar misalnya melihat YouTube ceramah kita yang bagus, yang nyaman didengar, mereka kan kadang-kadang bisa tergugah itu. Baik. Nah, dengan tergugah itu dia bisa masuk Islam dia kan. Nah, kemudian bisa juga nanti dia menjadi juru dakwah juga kan, menyampaikan bahwa Islam itu ini sebenarnya gitu. Nah, tapi ketika dia melihat misalnya di YouTube itu ada penceramah-penceramah yang misalnya mau seperti mau perang misalnya kan. Kemudian misalnya melibatkan orang-orang tertentu yang kemudian bisa berkesan tidak bagus itu kan terhadap orang-orang non muslim misalnya. Nah, itu kan menjadikan citra Islam menjadi kurang bagus jadinya. Jadi yang baik itu memang Islam menghendaki supaya juru dakwah kita itu menggunakan bahasa-bahasa yang lembut, yang apalagi yang nyaman didengar, karena memang Al-Quran itu kan banyak menyinggung tentang perkataan-perkataan misalnya seperti qaulan tsaqila, qaulan karima misalnya kan, perkataan yang mulia, perkataan yang berbobot, qaulan sadida misalnya kan. Itu kan Al-Quran itu mengajarkan
Bahkan ketika Nabi Musa misalnya kan, Nabi Musa bersama Harun misalnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan ajakan kepada Firaun misalnya kan, itu diperintahkan oleh Allah supaya berkata dengan lemah lembut. Nah, perkataan yang lemah lembut ya, walaupun sebenarnya kan Firaun itu kan wah sudah luar biasa keras, ya, kan? Betul. Ibaratnya artinya kita Kejam, kan, tidak biasa. lagi semacam fokusnya kepada reaksinya, tapi lebih kepada proses yang harusnya kita jalankan. Iya. Itu lebih kepada sesuai dengan apa yang diperintahkan. Iya. Gitu, Pak, ya. Jadi Allah itu sudah mengajarkan sebenarnya, memberikan pelajaran kepada kita supaya berdakwah itu dengan kata-kata yang lembut. Nah, qaulan layyina misalnya kan, seperti itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan dalam Al-Qur'an, mengajarkan kepada Nabi Musa dan Harun. Ini artinya bahwa kita itu hanya menyampaikan. Kita itu hanya menyampaikan dakwah kepada orang-orang, baik orang Islam sendiri atau kepada non-Islam. Kita mengajak, mengenai dia nanti mau atau tidak mau itu urusan dia kan. Rasulullah pun seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sifatnya hanya menyampaikan dan tidak boleh memaksakan. Baik. Nah, jadi orang mau tidak maunya itu terserah dia. Kalau dia mau, syukur alhamdulillah kan, artinya dia akan selamat dari siksa kubur nantinya, bahkan dia akan masuk surga nantinya kan. Tapi kalau dia tidak mau, ya sudah, dia berarti kan dia pilihannya adalah masuk neraka kan, seperti itu. Jadi artinya, kita tidak boleh juga memaksakan. Kamu harus kayak seperti tidak ini. Boleh begitu, Pak, ya. Tapi setidaknya mungkin dari apa yang disampaikan dan dinasehati itu sebagai pemenuhan kewajiban sebagai seorang muslim begitu tadi, Pak, ya. Kan, walaupun itu tadi bicara mengenai reaksi itu urusan belakangan, terserah, dipersilahkan bagaimana. Dan Al-Qur'an itu sendiri ya, metode dakwahnya itu kan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mendahulukan amar ma'ruf baru nahi mungkar. Coba kan ayat tadi kan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Allah itu senantiasa mengutamakan amar ma'rufnya itu dulu. Karena kalau orang sudah melaksanakan kebaikan itu tidak akan melaksanakan keburukan kan, seperti itu semedingannya kan. Kita atau misalnya kalau diperintahkan atau diajak salat, anak misalnya kan salat terus kan. Walaupun kadang-kadang dia kan masih main-main segala macam, tidak dihiraukan. Yang penting kita ajak salat. Nanti salat itu akan bisa mencegah perbuatan keburuknya itu. Walaupun kita tidak lagi mencegah kemungkaran yang dia lakukan, itu dengan sendirinya nanti dia akan muncul terbangun untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar itu. Baik, itulah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu nggak senantiasa menganjurkan kebaikan dulu, karena kalau orang sudah mengerjakan kebaikan itu mustahil dia akan melaksanakan kebaikan. Kalau orang itu sudah jadi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sudah menjadi ulama misalnya kan, ada kira-kira ulama akan melakukan kemungkaran, pasti tidak akan bagikan. Jadi Al-Quran itu mengajarkan orang supaya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ulama. Kalau sudah menjadi ulama, apalagi jadi sofi, tidak akan lagi dia melaksanakan kemungkaran itu. Jadi bukan mendahulukan amar nahi mungkarnya, tidak, tapi amar ma'ruf dulu. Tadi seperti Singgung bicara mengenai peranan orang tua terhadap anaknya, terutama dalam proses mendidik seorang anak. Apakah juga ini dijadikan sebagai sarana media dakwah untuk sang anak ke depan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.